Jimin BTS menjelaskan mengapa dia menangis saat minum saat tur. Jimin BTS memiliki hati yang lembut yang penuh dengan cinta untuk anggotanya. Namun terkadang kepedulian yang begitu dalam membuatnya menangis. Dalam episode 3 dari The Bring the Soul Relationship, Jimin menceritakan kisah di balik salah satu momen penuh air mata kepada Jungkook saat makan malam. Anggota berkata, setelah minum, saya datang ke hotel dan meminta lebih banyak soju. Lalu saya berkata, saya benar-benar kesepian. Saya terus berkata, menurut saya menggunakan kamar terpisah bukanlah ide yang baik, kata Jimin. Tapi aku menangis membicarakan tentang member, kata Jimin. Bukan karena aku sangat menyukai kalian, tapi karena kalian semua sedang melalui masa-masa sulit, aku juga. Semua orang menyuruhku untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi menurut saya, kami adalah tim, dan kami akan bersama di masa depan. Jadi bagaimana saya tidak peduli? Saya terus berkata, kalau begitu, itu bukan tim, kata Jimin. Setelah membahas ini, sedikit lagi, Jimin mengangkat suasana dengan pengakuan yang lucu. Karena dia sedang mabuk pada saat itu, dia sama sekali tidak dapat mengingat kenangan yang menyentuh ini. Dia hanya bisa mengingat apa yang anggota lain katakan padanya. Jimin dan Jungkook sama-sama tertawa melihat betapa dramatis masa lalu Jimin hari itu. Rupanya, dia telah memainkan musik untuk dirinya sendiri agar sesuai dengan suasana hatinya. Lalu tiba-tiba, saya memainkan musik yang saya buat dan hanya memiliki melodi, kata Jimin. Selain bercanda, ARMY tahu seberapa dalam Jimin mencintai dan betapa seriusnya dia menjaga persahabatannya. Dalam klip terpisah, J-Hope berbicara tentang bagaimana Jimin suka berada di sekitar orang lain. Itulah sebabnya memiliki kamar hotel sendiri dapat membuat Jimin merasa kesepian. Namun, Jimin, dia menikmati menghabiskan waktu bersama. Jimin pernah berkata, dia pikir dia beruntung menjadi teman sekamar denganku, bahwa dia akan kesepian di asrama. Setelah mendengar itu, saya pikir saya harus ada untuknya. Tapi saat menginap di hotel, rasanya menyenangkan memberinya rasa kebebasan itu. Tapi itu masih bisa sepi di beberapa titik karena Anda sendiri, kata J-Hope. Yang kedua, RM BTS membawa lelucon Presiden Namjoon ke level yang berikutnya. RM BTS tidak hanya terlibat dalam lelucon ARMY, dia juga membuat mereka selangkah lebih maju. Selama bertahun-tahun, RM telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang bijak dan cakap. Dari akhir masa remajanya hingga sekarang, dia telah membimbing anggotanya dengan kedewasaan melebihi usianya dan kemampuan terbaiknya. Dia digadang-gadang sebagai presiden oleh ARMY, dan negara itu adalah Namkanda. Namkanda adalah negara fiksi yang didirikan oleh penggemar BTS tanggal 14 Oktober 2018. Namanya adalah gabungan dari nama asli RM, Namjoon, dan Wakanda, negara asli Marvel's Black Panther. Menurut Urban Dictionary, Namkanda didirikan setelah ARMY dikeluarkan dari kategori K-pop karena dianggap beracun oleh penggemar palsu. Kami memutuskan untuk mengambil kemerdekaan kami pada hari ini, kata situs itu. Namkanda tidak ada secara geografis, tetapi hampir bisa ada. Di tahun 2018 lalu, penggemar menyiapkan halaman GoFundMe untuk membeli pulau tempat ARMY bisa hidup. Rencana pembelian pulau belum membuahkan hasil, belum, tapi ARMY telah meletakkan dasar untuk negara baru mereka. Presiden Namkanda, tentu saja RM yang mengatur rumah ungu. Bendera nasional menampilkan logo BTS dan warna ungu. ARMY sangat mengagumi RM sehingga mereka menjulukinya presiden. Nama panggilan tersebut menjadi begitu tersebar luas sehingga RM bahkan mereferensikannya dalam trailer comeback BTS intro Persona. Di hari ulang tahunnya, RM memposting ucapan selamat ulang tahun khusus untuk ARMY di Weverse. Dia memakai selambang ulang tahun sambil melambaikan tangan kepada rakyatnya sebagai presiden. Saya mengundang Anda untuk mengunjungi Republik Namjoon, tulisnya. Ketika ARMY bekerja sama, mereka telah mencapai apa saja. Jadi, siapa tahu mungkin Namkanda benar-benar akan terjadi suatu hari nanti. Sekarang, penggemar sedang mengemasi tas mereka dan menjadi liar dengan lelucon itu. Mereka telah bertukar pikiran tentang lagu kebangsaan dan hukum lingkungan negara. Beberapa penggemar telah memesan penerbangan mereka, dan mereka tidak sabar untuk datang. Selain itu, RM BTS bisa menjadi CEO HYBE berikutnya menurut fisiognominya. RM BTS dipilih sebagai idola dengan kekayaan fisiognomi terbaik. Selama episode Mnet TMI News sebelumnya, seorang ahli fisiognomi menunjukkan fitur-fitur yang menunjukkan bahwa ia akan memperoleh keberuntungan.
Pertama, dia menyebutkan alis RM dan berkata, biasanya orang memiliki tulang alis yang lurus tetapi RM melengkung. Ini berarti dia akan mencapai puncak ketenaran di bidangnya saat ini. Titik-titik di dahinya juga memberitahu kita bahwa dia pasti suka dan tidak suka. Inilah mengapa dia mampu memimpin grup dengan baik, kata ahli fisiognomi. Ahli fisiognomi menyebutkan bahwa masa depannya sangat cerah, dia berpotensi menjadi CEO Hype berikutnya. Tyler di atas matanya horizontal satu sama lain. Ini berarti bahwa dia mungkin dapat menerima perlakuan yang berharga, seperti beberapa orang yang naik pangkat menjadi raja. RM memiliki wajah seseorang yang akan sukses bahkan jika dia bukan seorang selebriti. Dia sukses secara finansial, mungkin saja dia bisa menjadi pemimpin Big Hit Entertainment atau Hype berikutnya, kata ahli fisiognomi. Yang keempat, VBTS mengungkapkan keinginannya untuk tahun 2021. VBTS memiliki hati seperti malaikat dan dia memberikan jawaban yang menghangatkan hati ketika ditanya apa yang ingin dia capai di masa depan. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Tokopedia, V ditanya, sekarang Anda adalah grup internasional, apalagi yang ingin Anda capai? V menjawab dengan mengatakan bahwa dia ingin semua anggota bahagia dan sehat di tahun 2021. Jawaban V menggerakkan anggota. V juga berbagi bahwa dia ingin grupnya tetap sehat sehingga mereka dapat membawa kegembiraan bagi ARMY. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.